Federasi Sepak Bola Malaysia sedang gencar mencari pemain keturunan untuk memperkuat timnas mereka. Beberapa nama mulai muncul dalam radar, termasuk Ivan Alejo Peralta, pemain sayap Apol Nicosia yang memiliki rekam jejak bermain di Eropa. Alejo merupakan lulusan Akademi Atletico Madrid dan pernah membela beberapa klub besar di Liga Spanyol. Media Malaysia Majority bahkan mengklaim bahwa pemain berusia 29 tahun itu memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Klaim tersebut semakin diperkuat dengan tangkapan layar Wikipedia berbahasa Inggris yang menyatakan Alejo sebagai pemain keturunan Malaysia. Antusiasme publik pun meningkat, berharap sang winger berbakat akan mengenakan jersey Harimau Malaya. Namun, harapan itu langsung pupus setelah Alejo sendiri membantahnya. Dalam sebuah pernyataan, ia tampak bingung dengan rumor tersebut. Ia dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah orang Spanyol dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Malaysia. Selain menepis klaim tersebut, Alejo juga mengungkapkan bahwa dirinya belum pernah berkunjung ke Malaysia, baik untuk liburan maupun untuk bertemu keluarga. Pernyataan ini sekaligus menutup spekulasi bahwa dia termasuk dalam 8 pemain yang disebut-sebut akan bergabung dalam revolusi timnas Malaysia. Kabar ini cukup mengejutkan karena sebelumnya berbagai pihak di Malaysia begitu yakin bahwa Alejo memiliki garis keturunan dari negara mereka. Dengan pernyataan tegas dari sang pemain, FAM dan timnas Malaysia seolah dibuat malu karena sempat mengklaim seseorang sebagai pemain keturunan tanpa bukti yang jelas. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi federasi untuk lebih teliti dalam mengidentifikasi calon pemain naturalisasi agar tidak kembali mengalami insiden serupa. PSSI resmi mengumumkan bergabungnya Gerald van den Burg ke dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Pelatih berusia 60 tahun ini bukanlah sosok sembarangan. Sebagai mantan pemain timnas Belanda dan legenda PSV Eindhoven, Van den Burg punya segudang pengalaman yang bisa membantu skuad Garuda berkembang. Namun, perannya di Indonesia tidak akan mudah karena ia langsung dihadapkan dengan 3 tugas besar sekaligus. Tugas pertama Van den Burg adalah menjadi pelatih timnas U23 Indonesia. Tantangan terdekatnya adalah membawa Garuda Muda mempertahankan medali emas SEA Games serta memastikan tim lolos ke Piala Asia U23. Ini bukan tugas ringan, mengingat timnas U23 Indonesia telah meraih banyak prestasi dalam 2 tahun terakhir. Konsistensi dan peningkatan kualitas permainan menjadi faktor utama yang harus ia jaga agar Indonesia tetap kompetitif di level Asia. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambah beban besar bagi Van den Burg dengan target yang lebih ambisius, membawa timnas U23 Indonesia lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Hal ini diumumkan langsung oleh Erick melalui akun Instagram pribadinya. Dengan persaingan yang sangat ketat di kualifikasi, tantangan ini akan menjadi ujian besar bagi Van den Burg untuk membuktikan kualitasnya sebagai pelatih. Tugas terakhir Van den Burg adalah menjadi asisten pelatih timnas Indonesia senior. Perannya akan sangat krusial dalam membantu Patrick Kluivert menghadapi berbagai turnamen penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kombinasi pengalaman Eropa dan strategi yang ia miliki, kehadiran Van den Burg diharapkan bisa membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Wesley Sneijder baru-baru ini membongkar peran tersembunyi di balik tim kepelatihan timnas Indonesia. Mantan pemain Real Madrid itu menjelaskan bahwa ada pembagian tugas yang jelas di antara pelatih-pelatih yang ada. Patrick Kluivert lebih banyak berperan sebagai wajah publik, sementara Alex Pastor yang sebenarnya menangani strategi dan latihan tim di lapangan. Menurut Sneijder, ini adalah kombinasi yang menarik karena masing-masing memiliki tugas yang spesifik sesuai dengan keahliannya. Dalam pernyataannya, Sneijder mengungkapkan bahwa Kluivert dipilih karena kemampuannya sebagai figur publik dan penghubung dengan pemain maupun pihak federasi. Patrick adalah sosok yang harus tampil di depan publik. Sedangkan tugas utama kepelatihan sebenarnya dipegang oleh Alex Pastor, katanya. Ini menunjukkan bahwa Kluivert lebih berperan dalam komunikasi eksternal dan membangun hubungan dengan media, sementara Pastor lebih fokus mengembangkan taktik serta mempersiapkan tim dalam sesi latihan. Selain itu, Sneijder juga menyoroti kemungkinan Danny Lanzat ikut membantu Pastor dalam sesi latihan.
Ia memperkirakan bahwa Lanzat akan menjadi tangan kanan Pastor di lapangan, meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai peran spesifiknya. Namun, menurut Schneider, kombinasi Pastor dan Lanzat bisa menjadi pilihan yang baik untuk meningkatkan performa timnas Indonesia. Dengan pengalaman mereka, diharapkan tim bisa tampil lebih solid dan terorganisir. Seorang pandit dalam diskusi tersebut menambahkan bahwa pembagian peran ini bisa menjadi kunci sukses timnas Indonesia. Dengan strategi yang dikelola oleh Pastor, Kluivert sebagai figur publik, dan kemungkinan peran tambahan dari Lanzat, timnas memiliki keseimbangan dalam aspek taktis dan manajerial. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo telah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi oleh Romeni akan segera dibahas di DPR RI. Proses ini kini menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Setelah melalui berbagai tahap administratif, kini saatnya agenda ini dibawa ke rapat dengan Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI. Dalam rapat tersebut, DPR akan mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai bagian dari prosedur sebelum memberikan keputusan final. Namun, ada sedikit tantangan dalam menentukan jadwal pengambilan sumpah kewarganegaraan Romeni. Menpora Dito menyebutkan bahwa meskipun agenda naturalisasi ini masuk pada Januari, kemungkinan besar sumpah WNI tidak bisa dilaksanakan pada bulan yang sama. Hal ini disebabkan terbatasnya hari kerja di penghujung bulan Januari, yang hanya tersisa tanggal 30 dan 31. Dito memprediksi bahwa sumpah baru dapat dilakukan pada bulan Februari, meskipun ada sedikit keterlambatan, proses ini tetap mendapat perhatian besar dari publik. Oleh Romeni diharapkan segera memperkuat skuad Garuda. Antusiasme terhadap kehadirannya sangat tinggi, mengingat timnas Indonesia membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang. Meski ada kendala teknis, harapan besar publik terhadap kontribusi Romeni tetap tinggi. Banyak yang berharap proses naturalisasi ini berjalan lancar agar ia bisa segera membela timnas dalam laga-laga penting yang akan datang. Proses naturalisasi Romeni juga menjadi momen refleksi bagi sepak bola Indonesia. Publik tidak hanya berharap pada peningkatan kualitas pemain, tetapi juga melihat langkah ini sebagai kesempatan besar untuk memperkuat posisi Indonesia di pentas internasional. Jika berhasil, kehadiran Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat memberi dampak positif dan memperkuat skuad Garuda dalam kompetisi mendatang. Marcelino Ferdinand tak pernah ragu mengungkapkan kekagumannya terhadap Cristiano Ronaldo. Bagi gelandang muda timnas Indonesia ini, Ronaldo bukan hanya pesepak bola hebat, tetapi juga simbol kerja keras dan disiplin. Prestasi luar biasa yang telah diraih Ronaldo di Eropa semakin memotivasi Marcelino untuk mengikuti jejak idolanya. Ia melihat bagaimana Ronaldo terus berusaha menjadi yang terbaik, tidak hanya mengandalkan bakat, tetapi juga dedikasi dan mentalitas yang luar biasa. Sejak kecil, sepak bola sudah menjadi bagian penting dalam hidup Marcelino. Lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang mencintai sepak bola, ia tumbuh dengan menonton pertandingan bersama ayah dan saudara-saudaranya. Saat Ronaldo masih bermain di Manchester United dan Real Madrid, Marcelino sering menyaksikan aksinya di layar televisi. Momen-momen itu menjadi inspirasi besar baginya. Ia tidak hanya mengagumi teknik dan skill Ronaldo, tetapi juga cara sang bintang mempertahankan performanya di level tertinggi selama bertahun-tahun. Marcelino menyadari bahwa untuk mencapai level tertinggi, ia harus bekerja lebih keras dan terus belajar. Ia ingin meniru pola hidup sehat dan dedikasi Ronaldo dalam berlatih setiap hari. Menurutnya, Ronaldo adalah contoh nyata bahwa kerja keras bisa mengalahkan segalanya, termasuk bakat alami. Marcelino percaya bahwa hanya dengan disiplin tinggi dan komitmen, ia bisa meraih kesuksesan yang setara. Saat ini, Marcelino terus berusaha memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia dan klubnya di Eropa. Dengan usia yang masih muda, ia memiliki banyak waktu untuk belajar dan berkembang. Inspirasi dari Ronaldo menjadi pendorong utama dalam perjalanan karirnya. Marcelino berharap bisa membawa nama Indonesia lebih dikenal di pentas dunia, seperti halnya Ronaldo yang mengharumkan nama Portugal di kancah sepak bola internasional.
Timnas Indonesia sedang mengalami krisis penyerang tajam, namun situasi ini bisa segera berubah. Setelah proses naturalisasi oleh Romeni yang tengah berlangsung, kini muncul nama Miliano Jonathan sebagai kandidat kuat berikutnya. Pemain muda berbakat ini diyakini bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi skuad Garuda. Dengan usianya yang masih 20 tahun dan performanya yang semakin bersinar di Belanda, Jonathan dianggap sebagai opsi ideal untuk menambah daya gedor Timnas Indonesia. Saat ini, Miliano Jonathan bermain untuk FC Utrecht setelah sebelumnya membela Vitesse. Ia dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat beroperasi sebagai winger kanan maupun gelandang serang. Musim ini, ia sudah mencetak 11 gol dan memberikan 4 assist dari 22 pertandingan di berbagai ajang. Kemampuannya yang luar biasa membuat YouTuber Yusa Nugraha menyarankan PSSI untuk segera mempertimbangkan proses naturalisasi sang pemain. Menurut Yusa, Jonathan memiliki gaya bermain yang mengingatkan pada legenda Belanda Arjen Robben. Selain itu, Jonathan juga memiliki darah Indonesia dari ayahnya, yang disebut-sebut berasal dari Bogor atau Depok. Dengan kecepatan, kelincahan, dan penyelesaian akhir yang baik, Jonathan diyakini bisa memberikan dampak besar bagi Timnas Indonesia jika proses naturalisasinya segera dilakukan. Jika bergabung dengan Timnas Indonesia, ia bisa menjadi tambahan besar di lini serang, memperkaya variasi serangan Garuda. Di Belanda, Jonathan semakin dikenal sebagai salah satu bakat muda yang menjanjikan. Dengan tinggi 178 cm dan kemampuan olah bola yang mumpuni, ia menjadi pemain yang mulai menarik perhatian di Eredivisie. Jika PSSI bergerak cepat, Jonathan bisa menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia, mengingat usianya yang masih sangat muda.